Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Nah, kalau gitu Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Gimana kabarnya hari ini? Baik ya semuanya. Ada yang izin? Tapi dia masuk. Oke, Mbak Luffy Fitria ya. Oke, hanya satu ya yang izin ya. Satu lagi tadi Mbak Siska, baru satu. Oke, baik. Langsung saja kita mulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini yaitu pentingnya membangkitkan semangat belajar. Pentingnya membangkitkan semangat belajar. Nah, semangat belajar ini sangat penting dimiliki siswa karena sebagai pendorong yang dapat membuat seseorang akan tertarik untuk terus belajar gitu. Ketika siswa memiliki ketertarikan dalam belajar, maka ia akan terus mencari hal yang tidak diketahui dan akan menanamkan pemikiran yang kritis gitu. Jadi semangat siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik gitu, sehingga akan membuat siswa itu tertarik pada pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian dalam hal ini guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online supaya siswa itu tidak merasa bosan gitu. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut. Yang kedua ada mengenali kesulitan belajar. Nah, kira-kira ada nggak nih yang kesulitan belajar? Sebelum Ibu menerangkan. Oke, langsung saja Ibu jelaskan. Nah, kesulitan belajar itu yang pertama ada kesulitan belajar akademik, yaitu gangguan motorik dan persepsi. Nah, jadi persepsi itu kan pasti beda-beda gitu ya. Jadi mungkin ada perbedaan pendapat gitu. Kesulitan belajar akademiknya itu setiap pendapat orang itu kan pasti berbeda. Kemudian dua, ada kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa. Karena mungkin di Indonesia ini banyak berbagai macam bahasa, maka dari itu mungkin ada yang masih kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Kemudian ada kesulitan dalam menyelesaikan perilaku sosial, seperti mungkin misalnya ada permasalahan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesulitan belajar akademik. Yang pertama ada kesulitan belajar membaca, pasti udah paham. Yang kedua ada kesulitan belajar menulis. Kemudian yang ketiga ada kesulitan belajar menghitung. Lanjut, yaitu kiat dalam membangkitkan semangat belajar. Nah, apa sih tujuan utama belajar itu? Nah, itu sebaiknya temukan terlebih dahulu tujuan utama belajar. Apakah untuk ujian sekolah, mengikuti tes, menambah wawasan, atau demi masa depan yang lebih cerah? Kalau hal pertama yang paling dasar ini tidak ada, maka semangat belajar kamu tidak akan pernah muncul gitu. Jadi kalau kamu itu belum punya tujuan dalam belajar, kamu nggak akan semangat untuk apa sih tujuan aku untuk belajar itu, seperti hambar gitu, belum mempunyai tujuan. Jadi seandainya kamu belum punya itu, tetap memaksakan hasilnya tetap tidak akan maksimal jika kamu belum mempunyai tujuan itu. Kemudian yang kedua ada tentukan target yang ingin dicapai. Nah, apa nih yang ingin kalian capai itu dalam
belajar, yaitu harus memiliki target apa saja sih yang akan dicapai dalam proses belajar. Jika targetnya banyak, urutkan sesuai prioritas kalian terlebih dahulu. Apa yang membuat kalian itu penting, atau mungkin yang hal yang target terdekat itu akan kalian kejar gitu. Kira-kira target kalian itu apa ke depannya? Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Kalau belum, Ibu lanjut. Kemudian ada memulai dari awal. Ketika kamu berkeinginan untuk belajar sepulang sekolah atau dari sekolah atau kampus gitu misalnya, misalnya tengah malam, segeralah memulainya, jangan menunda-nunda waktu gitu. Kalau misalnya kalian menunda tugas kalian, itu pasti akan menumpuk. Jadi jika di akhir misalnya sudah ditagih oleh dosen gitu misalnya ya, itu akan menambah beban pikiran kalian. Jadi ibaratnya kita tuh malah nabung tugas gitu. Maka dari itu kalau bisa setiap guru memberikan materi atau memberikan tugas itu dikerjakan lebih awal. Kemudian matikan atau jauhkan ponsel dan seluruh gawai dari tempat belajar. Dan kalau bisa kalau ketika kalian belajar itu jangan memainkan handphone, karena akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Pasti buka tutup HP gitu kan, buka IG gitu kan. Nah gitu. Terus kemudian mencari pemicu kecil membangkitkan semangat belajar. Membangkitkan semangat belajar juga misalnya nih, kamu menonton kegiatan mahasiswa yang mendapat beasiswa di luar negeri, atau menonton kegiatan idola dalam kehidupan sehari-harinya. Nah itu siapa tahu bisa membangkitkan atau memicu semangat belajar kalian gitu. Jadi seperti orang ini tuh bisa memotivasi saya, jadi saya harus bisa seperti dia, seperti itu. Kemudian ada motivasi sederhana, membuat motivasi sederhana, yaitu kita itu bisa membuat kalimat motivasi sederhana, misalnya berisi tentang cita-cita, harapan, dan keinginan untuk membahagiakan orang tua atau keinginan kalian yang lainnya. Kemudian ada mengembangkan sesuatu yang tengah dipelajari. Jadi kalian ini sekarang sedang mempelajari apa nih? Nah itu kalian mengembangkan itu. Jadi carilah sesuatu yang lebih menarik dari topik yang tengah dipelajari, mulai dari sejarahnya, kegunaannya, kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Jadi lebih ke mengembangkan apa yang sedang kalian pelajari. Terus kemudian ada belajar di tempat yang nyaman. Nah, tempat yang nyaman adalah salah satu dari sekian kunci untuk membangkitkan semangat belajar. Nah, ada beberapa orang yang nyaman belajar di kamar, di ruang terbuka, kemudian di perpustakaan, atau mungkin di ruang sepi, biar lebih bisa berkonsentrasi, atau ada yang lebih memilih di kedai kopi biar lebih santai, dan yang lainnya. Nah, tempat seperti itu membuat kalian fokus, tenang, dan menyerap dengan mudah pelajaran yang ingin kalian kuasai. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi seperti misalnya, aku sudah mencapai, misalnya aku pengen ranking 3 besar. Nah, ketika sudah tercapai, kalian itu bisa memberikan penghargaan kecil terhadap diri kalian sendiri untuk sebagai self reward gitu. Jadi berikan penghargaan apapun hasilnya. Kamu bisa merencanakan pemberian penghargaan ini sejak mulai proses belajar, sehingga ada semangat yang timbul untuk mendapatkan tujuan sekaligus penghargaan. Jadi sebagai self reward, aku ini sudah mencapai ini, aku tuh sudah bisa melakukan sampai titik ini. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri dan sebagai penghargaan terhadap diri sendiri gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya boleh sekali. Oke, ini siapa, Mbak Ismaini? Ya, bertanya apa? Silahkan. Kalau izin bertanya, gini Bu, kan saya itu orangnya
suka belajar bareng, suka ya belajar kelompok gitu lah. Nah tapi itu pada nggak suka kalau diajak belajar kelompok. Nah itu gimana tuh? Nah, solusinya adalah jadi kan pasti kamu punya relasi gitu. Nah, setiap belajar kelompok itu kan pasti kita itu dalam belajar kelompok pasti punya tujuan yang sama. Ketika kalian tidak mempunyai tujuan yang sama, tidak akan jalan. Jadi carilah teman yang mempunyai tujuan yang sama. Oh, kita pengen bisa ini. Jadi bareng-bareng, oh si dia juga butuh referensi belajar nih. Jadi kita mencari teman itu yang juga mempunyai tujuan yang sama. Saya pengen belajar kelompok. Oh, berarti kamu juga harus cari yang seperti itu, yang menginginkan belajar kelompok juga. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang aku nggak mau belajar kelompok gitu, berarti memang tujuan kalian itu belum sama. Jadi carilah teman yang mempunyai tujuan yang sama. Seperti itu Mbak Isna ini. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena waktunya sudah habis, maka Ibu tutup saja. Kalau ada yang ingin tanyakan, bisa langsung chat pribadi sama Ibu ya. Oke, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu. Sama-sama.